Chelsea tumbang saat menjamu Brentford dalam lanjutan Premier League. The Blues dan manajer mereka, Frank Lampard, disoraki penggemar di Stamford Bridge. Chelsea dipaksa mengakui keunggulan tamunya, Brentford. London Biru menyerah 0-2 dalam laga yang berlangsung Kamis tanggal 27 April tahun 2023, dini hari WIB. Gol bunuh diri Cesar Azpilicueta membuka mimpi buruk Chelsea di babak pertama. Gol Bryan Mbeumo memastikan kemenangan Brentford di paruh kedua. Ada pemandangan menarik ketika wasit meniup peluit akhir pertandingan. Para penonton di Stamford Bridge terlihat menyoraki para pemain Chelsea dan Frank Lampard. Cemoohan itu bukan tanpa sebab. Thiago Silva CS sudah 5 kali kalah beruntun di semua kompetisi, dengan seluruhnya tepat di bawah kepemimpinan Lampard. Lampard memaklumi olok-olok dan sorakan dari fans Chelsea. Para penggemar diakuinya kecewa dengan performa tim kesayangan mereka belakangan ini. Tidak masalah dengan itu, sangat memahaminya. Saya mengenal para penggemar dengan sangat baik dan mereka menyokong penuh tim, kata Lampard, dikutip dari BBC. Mereka merasa sedih karena terbiasa dengan kesuksesan dan mereka menginginkan kejayaan itu sepanjang waktu seperti yang kami semua lakukan. Saya sangat memahaminya. Kami sebagai pemain dan staf harus menerimanya karena mereka menginginkan hasil, sambungnya. Saya dapat mengatakan kepada para penggemar sekarang bahwa para pemain sudah habis-habisan. Brentford memiliki 1 tembakan tepat sasaran dan mencetak 2 gol, itu menjelaskan semuanya malam ini, Frank Lampard menuturkan. Kekalahan ini membuat Chelsea tertahan di posisi 11 klasemen Liga Inggris. The Blues mengoleksi 39 poin dari 32 laga. Musim Chelsea yang buruk disebut karena punya skuad terlalu gemuk. Bek Thiago Silva mengecamnya, menyoroti situasi di ruang ganti. Chelsea kedatangan pemilik baru musim ini, usai Roman Abramovich disangsi. Konsorsium pemilik Todd Boehly, Behdat Eghbali, dan Hans Jokwis datang dan membuat perubahan. Salah satu yang mencolok adalah pergantian manajer dan perekrutan pemain. Khusus soal pemain baru, belasan muka anyar direkrut sejak musim panas. Beberapa bintang seperti Raheem Sterling, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella direkrut. Hingga di Januari, pemain mahal seperti Enzo Fernandez dan peminjaman Joao Felix dilakukan. Alhasil, Chelsea punya skuad yang gemuk. Manajer terpaksa melakukan rotasi pemain, termasuk menyisihkan beberapa nama. Thiago Silva menilai, kondisi itu membuat ruang ganti menjadi tak nyaman. Ia meminta kebijakan ini ditinjau ulang agar musim depan tak terulang. Saya pikir langkah pertama telah dilakukan. Langkah yang salah, tapi sudah dilakukan. Kami tidak bisa menyalahkan manajer jika kami tidak bertanggung jawab. Ini periode yang sulit bagi klub, dengan banyak ragu-raguan terjadi, kata Silva, usai Chelsea dikalahkan Real Madrid di Liga Champions, dilansir Metro. Pergantian kepemilikan, pemain baru datang. Kami harus memperbesar ruang ganti karena tidak sesuai dengan ukuran skuad. Poin positifnya ada pemain luar biasa di dalam skuad, tapi di sisi lain selalu ada pemain yang tidak bahagia. Akan selalu ada seseorang yang kecewa karena tidak semua orang bisa bermain. Manajer hanya dapat memilih 11 dari skuad yang terdiri dari 30 orang, itu sulit. Beberapa tidak bisa masuk skuad, dan kami merekrut 8 pemain di bulan Januari. Kami harus berhenti dan menyusun strategi, jika tidak, musim depan kami bisa membuat kesalahan yang sama, ujar Thiago Silva. Mauricio Pochettino dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Pochettino disebut bakal menjadi manajer anyar Chelsea. Chelsea belum menunjuk manajer utama usai keputusan memecat Graham Potter. Untuk saat ini,
The Blues ditukangi oleh Frank Lampard yang berstatus manajer interim. Dikutip dari Telegraph, Pochettino dilaporkan jadi kandidat terkuat untuk menjadi manajer anyar Chelsea. Pria asal Argentina dikabarkan bakal segera mencapai kesepakatan dengan The Blues. Pochettino diperkirakan akan membawa staf pelatih kepercayaannya jika bergabung dengan Chelsea. Jesus Perez sebagai asisten manajer, Miguel D'Agostino jadi pelatih utama, pelatih kiper Tony Gimenez dan Sebastiano Pochettino, di posisi sport scientist besar kemungkinan akan mendampingi Pochettino di Chelsea. Proses Chelsea untuk menunjuk manajer anyar telah dipimpin oleh Direktur Olahraga Paul Winstanley dan Lawrence Stewart. Namun diyakini pemilik Chelsea Todd Boehly juga mulai terlibat dalam negosiasi akhir dengan Pochettino. Pochettino seperti baru akan mulai menukangi Chelsea musim depan. Posisi juru taktik masih akan dipercayakan kepada Frank Lampard hingga akhir musim. Meski Chelsea belum juga tampil meyakinkan di bawah asuhan Lampard, Pochettino sendiri bukan sosok yang asing di Liga Inggris. Ia pernah membesut Southampton dan Tottenham Hotspur. Di Tottenham kariernya melesat sebagai manajer. Ia sempat mengantar The Lilywhites menembus final Liga Champions dan jadi runner-up Liga Inggris. Torehan apik bersama Tottenham tersebut bikin Paris Saint-Germain kepincut merekrutnya. Namun di PSG, ia gagal memenuhi ekspektasi hingga dipecat pada Juni tahun 2022 dan belum lagi melatih hingga kini. Chelsea berhasil memecahkan sejumlah rekor, tapi rekor-rekor yang tak diinginkan alias buruk bahkan sangat buruk. Kekalahan dan ketersingkiran di Liga Champions dari tangan Real Madrid merupakan pertama kalinya The Blues menelan 4 kekalahan berturut-turut sejak Januari tahun 1963. Rentetan kekalahan ini dalam 7 pertandingan terakhir juga jadi catatan yang tak tertandingi, alias yang paling jelek sejak awal 1995. Sementara, seiring klub London Barat duduk di bawah separuh klasemen, mereka pertama kalinya berada di spot itu sejak musim 1995-1996 setelah berlalu 31 pertandingan. Lebih parah lagi, hanya di musim 1923/24 Chelsea mencetak gol lebih sedikit dari 42 gol di edisi 2022-2023 dan dari total 18 laga tanpa mencetak satu pun gol musim ini merupakan yang ketiga terendah dalam sejarah. Berikutnya, perjuangan Chelsea untuk mengatrol posisi berlanjut saat mereka menjamu Brentford, tanggal 27 April mendatang, dengan tim pertama terpaut 12 poin dengan zona Liga Eropa dan 20 angka dari area Liga Champions. Dua kasta teratas kompetisi Eropa itu tampak teramat berat untuk direalisasikan. Namun, Chelsea masih bisa berharap mewujudkan tiket ke Liga Konferensi Eropa di 7 pertandingan sisa musim ini.